Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message hari ini. Saya percaya setiap kita di dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan selalu menolong kehidupan setiap kita sampai saat ini. Sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan sampai saat ini saudara. Saudara, hari-hari ini tidak bisa dipungkiri. Ada banyak anak-anak Tuhan yang takut dengan masa depan. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang khawatir dengan kehidupannya. Khawatir dengan pekerjaan, khawatir dengan keluarga, saudara. Mungkin khawatir juga dalam pelayanan. Karena kita tahu, saudara, semakin kesini keadaan dunia tidak semakin baik. Kita tahu, saudara, kita baca firman Tuhan, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi berbagai macam kejadian yang mungkin belum pernah terjadi. Kengerian terjadi di mana-mana, saudara. Bahkan perang terjadi di mana-mana. Kesulitan, kesusahan ekonomi di mana-mana. Bahkan para ekonom juga, saudara, sudah memprediksi bahwa tahun depan akan terjadi suatu kesulitan yang luar biasa. Dunia akan gelap. Tapi saudara, saya percaya, walaupun orang dunia mengatakan tahun depan dunia akan gelap, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus yakin, walaupun dunia gelap, saudara, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan selalu diterangi oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Hari ini, saudara, kita akan baca sama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ini adalah surat yang Rasul Paulus tuliskan bagi jemaat di Korintus. Namun, saudara, hari ini surat ini juga berlaku bagi setiap kita. Dikatakan demikian, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara, di sini ada kata-kata, "Saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah." Saudara, kita tahu pergumulan kehidupan yang saat ini sedang kita alami bersama-sama mungkin tidak mudah. Saat ini mungkin keadaan saudara ada yang dalam keadaan tidak baik. Ada yang dalam keadaan mungkin kurang baik atau mungkin enggak baik sama sekali, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, baik dalam keadaan baik, kurang baik, atau tidak baik sama sekali, saudara, Tuhan mau berkata kepada setiap kita lewat firman-Nya, bahwa berdirilah teguh, jangan goyah. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Orang dunia mungkin mereka pengharapannya harta mereka, jabatan mereka, saudara. Apa yang mereka punya, itu menjadi harapan dalam hidup mereka, saudara. Tetapi saat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, yang menjadi pengharapan kita adalah bukan harta kita. Yang menjadi pengharapan kita adalah bukan manusia, tetapi yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita, bahkan sumber dari segalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita punya, saudara. So, apapun yang terjadi saat ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan selanjutnya, saudara, kata-katanya adalah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, saudara. Saudara, ada banyak hari-hari ini saya melihat, saudara, orang yang dulunya adalah hamba Tuhan, mereka melayani Tuhan begitu luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Tetapi akhirnya karena kesulitan yang mereka hadapi, karena tantangan hidup yang semakin besar, sehingga mereka mulai melenceng dan tidak lagi melayani Tuhan. Mereka kecewa dengan kehidupan yang mereka alami saat ini. Padahal saudara, kita harus tahu bahwa setiap kehidupan, kejadian kehidupan yang saat ini kita alami bersama, itu atas seizin Tuhan, atas sepengetahuan Tuhan. Memang saudara, ada hal-hal mungkin yang bisa kita lakukan, kesalahan dalam hidup ini. Tetapi saudara, di dalam kesalahan kita pun, kalau kita mau bertobat, kita mau berubah, Tuhan pasti akan berikan solusi dan jalan keluar bagi setiap kita, saudara. Apalagi kalau kita sudah menjaga hidup kita setia di hadapan Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Toh kalau kita harus mengalami kesulitan, saudara, berarti itu adalah benar-benar diizinkan Tuhan dengan satu tujuan. Untuk apa? Membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Membuat kekristenan kita menjadi kekristenan yang hidup, saudara. Jadi kekristenan kita bukan pada waktu kita ada di dalam gereja saja.
Bukan pada waktu kita sedang bernyanyi, mengangkat tangan bahwa ya Tuhan kau baik, aku mencintai engkau. Tetapi saudara, kekristenan kita dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana pada waktu kita menghadapi kesulitan saudara dalam hidup ini. Masihkah kita berpengharapan kepada Tuhan? Masihkah kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan? Dan bagi setiap kita saudara yang tetap giat saudara dalam pekerjaan Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, dikatakan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungan saudara. Apa yang sudah kita lakukan juga bagi umat Tuhan, bagi orang lain, juga bagi keluarga kita, bagi karyawan kita, atau mungkin kita sebagai karyawan kita punya bos, gajinya mungkin kita nggak naik-naik saudara, tapi kita tetap melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang excellent saudara. Saya mau katakan jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan perhitungkan. Karena itu saudara, hari ini ambillah keputusan. Apapun keadaan saudara, tetap berdiri teguh, jangan goyah, tetap giat untuk melayani pekerjaan Tuhan, sebab jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.